Dendam anak-anak Pak Kades kepada pengusaha yang fitnah korupsi dana desa. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini, seperti biasa, saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Desa Wonosari itu kecil, tapi damai. Sawah-sawah menghampar luas, pohon-pohon masih rimbun, dan udara di pagi hari selalu segar. Warganya hidup sederhana, tapi saling kenal dan saling bantu. Kalau ada yang hajatan, semua ikut bantu. Kalau ada yang sakit, tetangga ikut peduli. Itu sebabnya desa ini terasa hangat, seperti keluarga besar. Salah satu alasan desa ini bisa terjaga begini adalah karena kepala desanya, Pak Rasmono. Usianya sudah lewat 50, tapi masih sigap. Tubuhnya agak kurus, wajahnya penuh kerutan, tapi senyumnya ramah. Orang-orang memanggilnya Pak Ras. Sudah 3 periode dia jadi kepala desa. Bukan karena haus jabatan, tapi karena warga sendiri yang minta dia terus maju. Pak Rasmono dikenal adil, gak neko-neko. Uang bantuan pemerintah, bantuan pertanian, sampai anggaran pembangunan semua disalurkan sesuai kebutuhan warga. Kalau ada warga protes atau punya ide, dia terima dengan terbuka. Kantornya jarang tutup, bahkan kadang sore-sore pun warga masih datang sekedar minta tolong soal administrasi. Kalau bukan dia, entah jadi apa desa ini. Begitu kata Pak Karjo, ketua RT di ujung dusun. Tapi ketenangan itu mulai goyah ketika datang orang baru dari kota. Namanya Pak Mojo. Rambutnya selalu klimis, perutnya buncit, dan bajunya selalu necis. Ia datang ke desa dengan mobil hitam besar, ditemani 2 orang yang selalu ikut di belakangnya. Warga awalnya mengira dia sekedar tamu biasa, mungkin saudara jauh dari salah satu warga. Ternyata bukan. Beberapa hari kemudian, Pak Mojo mulai mendatangi rumah-rumah warga. Bukan untuk silaturahmi, tapi menawarkan pembebasan lahan. Katanya tanah sawah yang menganggur bisa dijadikan perumahan atau villa. Ia menjanjikan harga tinggi dan keuntungan jangka panjang. Bagi sebagian warga yang kesulitan ekonomi, tawaran itu menggoda. Tapi masalahnya, tanah yang ditawarkan sebagian besar masih produktif dan juga menyangkut tanah kas desa. Artinya tidak bisa sembarangan dijual. Apalagi Pak Rasmono tahu kalau proyek properti masuk akan merusak aliran irigasi dan merugikan petani. Belum lagi resiko warga desa tersingkir dari kampung sendiri karena harga tanah dan biaya hidup melonjak. Pak Rasmono lalu mengundang perangkat desa dan beberapa tokoh masyarakat untuk rapat di balai desa. Kalau tanah-tanah ini kita jual keluar, kalian pikir nanti anak cucu kita masih bisa bertani di sini? Ujar Pak Ras dengan nada tenang tapi serius. Uang bisa habis, tapi kalau tanah sudah pindah tangan, kita nggak bisa ambil balik. Beberapa perangkat setuju, tapi ada juga yang diam-diam mulai tergoda karena uang sogokan dari Pak Mojo sudah mulai mengalir ke kantong mereka. Pak Mojo sendiri merasa tersinggung. Ia mengira dengan uang dan janji manis, desa bisa dia atur. Tapi ternyata kepala desanya tidak bisa dibeli. Masa kepala desa sok bersih begitu? Zaman sekarang juga semua main proyek. Gumamnya kesal kepada asistennya. Sejak penolakan itu, Pak Mojo tak lagi bersikap manis. Ia mulai main kasar, tapi diam-diam. Beberapa warga tiba-tiba dipanggil ke rumahnya. Dijanjikan uang asalkan mau membuat pernyataan negatif tentang pengelolaan dana desa. Katanya cukup bilang bahwa bantuan BLT atau pembangunan jalan tidak merata. Ia mengiming-iming uang tunai, bahkan ada yang diberi motor bekas. Awalnya warga ragu,
Tapi ada juga yang mulai tergoda, terutama mereka yang merasa iri atau punya dendam lama pada Pak Rasmono. Pak Mojo juga menyebarkan isu bahwa Pak Rasmono menumpuk kekayaan lewat proyek desa. Katanya rumah Pak Ras terlalu bagus untuk ukuran kepala desa. Padahal rumah itu sudah dibangun sejak 2 anaknya masih kecil dan hasil gotong royong warga saat dulu Pak Ras menyumbang besar waktu ada kebakaran. Berita-berita miring itu mulai menyebar pelan-pelan, dimulai dari warung kopi, obrolan tukang ojek, sampai akhirnya muncul di grup WhatsApp warga. Itu bener ya Pak Kades dapat mobil dari anggaran desa? Aku dengar juga tuh, katanya bangunan PAUD itu markup, anggarannya nggak masuk akal. Apa jangan-jangan dia selama ini cuma kelihatan baik di depan doang? Pak Rasmono tahu kabar itu, tapi dia tetap diam. Dia yakin selama tidak melakukan apa-apa yang salah, kebenaran akan muncul sendiri. Tapi anak-anaknya mulai gelisah. Dito, anak sulungnya yang sudah jadi guru, beberapa kali dipanggil kepala sekolah karena ada wali murid yang mulai curiga dengan latar belakang ayahnya. Sinta, mahasiswi hukum, mulai mencari-cari celah dalam aturan desa untuk membantu ayahnya. Sementara Bayu yang masih SMA, mulai terlibat cekcok dengan teman-temannya karena ejekan tentang keluarganya. Di tengah semua itu, Pak Mojo semakin aktif. Ia menghubungi media lokal dan membuat laporan anonim ke Inspektorat Daerah. Ia juga membawa seseorang mengaku sebagai LSM anti korupsi untuk mengumpulkan bukti-bukti palsu. Saya akan buat dia tumbang. Orang desa itu cuma menang citra, ucapnya dengan dingin. Balai desa mulai jarang dikunjungi warga. Beberapa aparat desa mulai menjaga jarak, takut terkena imbas. Pak Rasmono tidak marah, tapi matanya sering terlihat kosong. Aku cuma pengen bantu desa ini maju, bukan cari kaya. Tapi kalau memang harus seperti ini, ya sudah, aku siap. Hari itu langit Wonosari tampak lebih mendung daripada biasanya. Dan di kejauhan, Pak Mojo tersenyum kecil dari dalam mobilnya, menatap arah rumah Pak Ras. Permainan baru saja dimulai. Awalnya cuma bisik-bisik kecil, tapi lama-lama isu soal penyalahgunaan dana desa mulai ramai dibicarakan di warung kopi, pengajian ibu-ibu, sampai pos ronda. Beberapa warga yang dulunya hormat sama Pak Rasmono sekarang mulai ragu. Katanya lo ya, bantuan pupuk tahun lalu banyak yang gak nyampe ke petani, kata salah satu bapak saat ngopi di warung Bu Narti. Iya, dan jalan kampung yang katanya habis 100 juta itu kok cuma diuruk batu gitu doang? Sahut yang lain. Pak Mojo yang memulai semua ini diam-diam sudah menyebar informasi palsu lewat selebaran dan akun media sosial palsu. Dia juga menyuap salah satu oknum LSM untuk pura-pura datang ke desa dan bikin laporan pengawasan publik. Bahkan media lokal online ikut memberitakan seolah-olah memang ada penyimpangan dana besar. Pak Rasmono diduga selewengkan dana desa 500 juta. Warga minta transparansi. Begitu judul beritanya. Tentu saja angka itu tidak benar. Tapi berita itu cepat menyebar dan bikin geger. Banyak warga yang bingung, bahkan takut. Beberapa mulai menjauh dari keluarga Pak Rasmono, khawatir ikut terseret. Perangkat desa yang dulu loyal jadi canggung. Sekretaris desa, Pak Jamali, mulai sering bolos kerja. Bendahara desa mendadak mengundurkan diri. Semua seperti kena tekanan, padahal belum ada bukti resmi yang sah. Suatu hari, surat resmi dari Inspektorat Kabupaten datang. Isinya memanggil Pak Rasmono untuk dimintai klarifikasi soal laporan penggunaan dana desa selama 2 tahun terakhir. Saat menerima surat itu, Pak Ras hanya diam. Ditatapnya amplop coklat itu sebentar, lalu ditaruh di meja. Tak ada komentar, hanya tarikan napas panjang. Di rumah, ketiga anaknya yang sudah mulai curiga langsung bereaksi. Ayah dipanggil. Soal korupsi itu? Tanya Dito dengan wajah tegang. Iya, tapi ayah sudah siap.
Lagian, selama ini kita nggak pernah main-main sama anggaran, jawab Pak Ras pelan. Tapi kalau ini fitnah, kita nggak bisa diam ya, seru Bayu. Kita harus tahu siapa yang nyebar isu ini. Aku bisa bantu cek ke dosenku. Mungkin beliau tahu jalur hukum atau organisasi yang bisa bantu, timpal Sinta. Mereka bertiga mulai bergerak diam-diam, meskipun belum tahu harus mulai dari mana. Tapi keadaan makin rumit. Beberapa hari setelah pemanggilan itu, tim audit dari kabupaten datang ke desa. Mereka memeriksa berkas, kwitansi, dan bukti pengeluaran. Semua masih lengkap. Tapi ternyata ada dokumen palsu yang entah bagaimana bisa masuk ke arsip desa. Contohnya, kwitansi pembelian material bangunan yang nilainya jauh lebih besar dari anggaran asli. Juga laporan penerima bantuan yang berisi nama-nama fiktif. Semua itu jelas bukan buatan Pak Rasmono, tapi dibuat seolah-olah ditandatangani olehnya. Ini tanda tangan ayah, tapi ini bukan tulisan ayah, kata Sinta sambil menunjuk laporan fiktif itu. Tapi petugas dari inspektorat tetap melanjutkan proses sesuai prosedur. Karena laporan dan dokumen sudah beredar luas, kasus itu resmi dinaikkan untuk penyelidikan lebih lanjut. Media kembali memberitakan dan kali ini dengan nada lebih tajam. Pak Kades Wonosari resmi diperiksa soal dugaan korupsi dana desa. Warga minta jabatan dicopot. Keesokan harinya, surat keputusan nonaktif keluar dari kantor kabupaten. Isinya menyatakan bahwa Pak Rasmono diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Kepala Desa Wonosari selama proses penyelidikan berjalan. Jabatan sementara dipegang oleh Sekretaris Desa. Pagi itu, suasana rumah Pak Rasmono sunyi. Dito duduk di ruang tamu dengan wajah muram. Sinta menatap layar laptopnya kosong, dan Bayu hanya mondar-mandir tanpa arah. Gak masuk akal. Ayah kita bukan orang seperti itu, ucap Dito. Ini pasti kerjaan orang luar. Harusnya warga bisa lihat mana yang asli dan mana yang settingan, tambah Sinta. Kalau sampai ayah masuk bui karena fitnah, aku gak bakal diam, ucap Bayu sambil mengepalkan tangan. Pak Ras keluar dari kamar mengenakan baju koko dan sarung. Bukan untuk ke masjid, tapi sekedar ingin menenangkan diri. Ia duduk di teras, memandang jauh ke arah sawah yang mulai menguning. Ayah nggak apa-apa, tanya Sinta, mendekat. Pak Ras hanya mengangguk. Ayah cuma sedih, bukan karena jabatan, tapi karena orang-orang yang dulu percaya, sekarang mulai ragu. Padahal kita nggak pernah ngambil sepeser pun. Sore itu, beberapa warga datang ke rumah. Ada yang datang diam-diam, sekedar menyampaikan simpati. Tapi tak sedikit juga yang datang karena penasaran. Bahkan ada yang terang-terangan menuduh, Pak Kades, kalau memang nggak salah buktikan saja. Tapi kalau salah, ya harus tanggung jawab. Kami juga punya hak tahu uang desa itu kemana, kata seorang warga yang dulu sering dibantu saat sakit. Pak Ras hanya menunduk. Berita tentang penonaktifan Pak Rasmono langsung menyebar di grup-grup WhatsApp warga. Ada yang bersyukur karena menganggap kebenaran mulai terungkap, tapi ada juga yang diam-diam merasa ini semua aneh. Namun satu hal yang pasti, kepercayaan warga mulai goyah. Anak-anak Pak Rasmono sadar, mereka tidak bisa menunggu lebih lama. Mereka harus bertindak. Ini bukan lagi soal nama baik keluarga, tapi soal kebenaran yang dirusak oleh kepentingan. Malam harinya, Dito mengumpulkan adik-adiknya di ruang tengah. Kita harus cari tahu siapa yang bikin dokumen palsu itu. Aku curiga sama orang LSM itu, yang kemarin datang bawa wartawan. Dia kelihatan mencurigakan. Aku bisa lacak identitasnya lewat internet, kata Sinta. Aku dengar dari teman-teman di sekolah, ada yang bilang keluarganya ditawarin uang buat nuduh ayah. Aku coba gali lagi besok, timpal Bayu. Pak Ras mendengar dari dalam, tapi tak ikut bicara. Ia hanya berdoa dalam hati
berharap semua akan segera terbuka. Tapi jauh di sudut hatinya, ia tahu jalan menuju kebenaran tidak akan mudah. Fitnah sudah terlanjur menyebar, dan sekarang semua bergantung pada anak-anaknya. Dito duduk di ruang tamu sambil memandangi kalender di dinding. Hari demi hari berlalu, tapi kabar baik belum juga datang. Ayahnya masih dalam status nonaktif, dan gosip di luar makin jadi. Ia menoleh ke adiknya, Sinta, yang sibuk dengan laptop. Di samping mereka, Bayu sedang mainan HP, tapi sesekali melirik ke arah mereka. Kita nggak bisa cuma nunggu. Ayah nggak bakal bersih namanya kalau kita diam aja, kata Dito akhirnya. Sinta mengangguk. Aku juga udah nyari-nyari jalur buat bantu. Dosenku kemarin ngasih link ke situs audit anggaran desa. Dari situ bisa ketahuan mana laporan asli dan mana yang beda. Aku bisa bantu nyari info di luar. Tanya warga, tanya RT, siapa yang kemarin tiba-tiba sok vokal nyalain ayah, timpal Dito. Aku juga bisa bantu, sahut Bayu cepat. Anak-anak muda di desa kan banyak yang gabung grup WA atau nongkrong di lapangan. Aku bisa dengerin obrolan mereka. Kadang gosip paling jujur justru datang dari situ. Ketiganya sepakat, mereka harus bertindak. Masing-masing mengambil peran, bukan hanya demi nama baik keluarga, tapi juga karena mereka tahu ayah mereka tidak bersalah. Sinta menelusuri jalur hukum. Setiap pagi, Sinta duduk berjam-jam di depan laptop. Ia membuka dokumen laporan dana desa yang dulu sering ditunjukkan ayahnya di rumah. Ia bandingkan dengan salinan yang muncul dalam berita. Ada banyak kejanggalan. Jumlahnya beda, tanda tangan pun tampak seperti hasil scan. Ia lalu menghubungi dosennya, Bu Rini, seorang pengacara yang pernah kerjasama dengan lembaga anti korupsi. Bu, kalau ada tanda tangan palsu di dokumen resmi desa, itu bisa dijadikan bukti hukum kan? Tanya Sinta lewat video call. Bisa, tapi harus dibuktikan lewat laboratorium forensik. Harus ada saksi dan surat kuasa juga. Kamu perlu dukungan dari warga atau pihak desa yang tahu kebenarannya. Kalau saya punya dokumen asli dari ayah saya, itu bagus. Kamu bisa ajukan perbandingan, tapi tetap harus resmi. Jangan ambil jalur belakang. Sinta mencatat semuanya. Ia tahu proses ini tidak cepat, tapi setidaknya ada celah hukum yang bisa dimasuki. Dito menyelidiki langsung ke lapangan. Dito mulai keliling desa. Ia mendatangi warga satu persatu, mulai dari tetangga dekat sampai petani di ujung dusun. Ia tidak langsung bertanya soal korupsi, tapi membuka dengan obrolan ringan. Setelah suasana cair, barulah ia masuk ke topik utama. Pak, waktu itu katanya ada yang bilang pupuk bantuan diselewengkan. Bapak ngalamin sendiri nggak? Ah, itu cuma omongan. Saya sih dapat aja, tapi telat dikit, tapi nyampe kok, jawab Pak Salim, petani yang tinggal di ujung kampung. Terus, siapa yang bilang gitu ya? Lah, itu, si Kamto. Tapi dia sekarang sering nongkrong sama orang luar. Katanya kerja jadi relawan LSM. Nama Kamto muncul berkali-kali. Beberapa warga juga menyebut nama Suroyo, bekas supir angkutan yang sekarang mendadak banyak duit. Ada yang bilang mereka sering kumpul di rumah kosong dekat balai desa, yang dulunya gudang pupuk. Dito makin yakin ada yang aneh. Ia mulai menusun nama-nama yang terlibat. Semua jejaknya mengarah ke satu titik, yaitu anak buah Pak Mojo. Bayu menyusup di kalangan anak muda. Bayu punya caranya sendiri. Ia ikut nongkrong bareng teman-temannya di lapangan bola, ikut main futsal, dan gabung grup WhatsApp pemuda desa. Di situ, obrolan lebih blak-blakan. Itu anak Pak Kades ya? Tanya salah satu pemuda setengah bercanda. Iya? Kenapa? Jawab Bayu santai. Gue sih nggak yakin dia korupsi. Cuma katanya sih ada bukti yang valid. Soalnya kemarin ada orang LSM yang datang bawa berkas. LSM dari mana? Pancing Bayu. Lupa namanya, tapi orangnya sering bareng Pak Mujo.
Obrolan lain juga mengarah ke hal yang sama. Anak buah Pak Mojo aktif menyebarkan narasi negatif tentang Pak Rasmono di grup-grup online. Bahkan mereka juga sering memprovokasi lewat komentar-komentar di status Facebook warga. Bayu diam-diam mencatat semuanya. Ia screenshot percakapan, menyimpan link, dan mengumpulkan bukti digital. Malam penyatuan informasi. Malam itu, ketiga anak Pak Rasmono berkumpul di ruang tamu. Meja penuh dengan catatan, print-out, dan laptop. Sinta memaparkan hasil temuannya soal tanda tangan dan dokumen palsu. Ada perbedaan jelas antara laporan resmi dan yang beredar di media. Ini bisa dijadikan bukti manipulasi, kata Sinta sambil menunjukkan 2 lembar kertas. Dito menambahkan informasi soal Kamto dan Suroyo yang ternyata belakangan sering keluar kota dan diduga dibayar untuk menyebarkan fitnah. Suroyo sekarang kerjaannya antar-antar orang luar yang datang ke desa. Mobilnya plat luar semua. Lalu Bayu menyodorkan tangkapan layar dari grup pemuda desa. Terlihat jelas ada satu akun dengan nama palsu yang aktif menyebarkan hoaks dan link berita palsu. Akun ini baru dibuat sebulan yang lalu, tapi aktif banget. Dan semua isinya nyerang ayah. Mereka bertiga saling pandang. Berarti kita sudah punya 3 jalur bukti. 1 dari dokumen hukum, 1 dari saksi lapangan, dan 1 dari jejak digital, kata Dito. Tapi kita nggak bisa gegabah. Kita harus susun strategi rapi biar semua bisa nyambung, kata Sinta. Gimana kalau kita mulai dengan ngumpulin warga yang masih percaya sama ayah, lalu bikin forum diskusi kecil? Kita kasih mereka fakta dulu, biar ada yang membela ayah dari dalam, usul Bayu. Dito dan Sinta mengangguk. Itu ide bagus. Mereka harus bangun dukungan warga pelan-pelan sambil menyiapkan laporan resmi ke pihak berwenang. Malam makin larut, tapi semangat mereka justru makin besar. Mereka tahu ini bukan pekerjaan sehari 2 hari. Tapi selama mereka satu tujuan, mereka yakin kebenaran akan terbuka. Sudah hampir 2 minggu, Dito, Sinta, dan Bayu bergerak diam-diam. Mereka bertiga makin yakin kalau masalah ini bukan sekadar fitnah biasa. Semua jejak mengarah ke satu nama yang sama, Pak Mojo. Seorang pengusaha properti yang sering keluar masuk desa dengan gaya meyakinkan, tapi sebenarnya penuh tipu muslihat. Dito hari itu bertemu dengan Pak Heru, seorang tukang bangunan yang pernah kerja di proyek Pak Mojo. Mereka janjian diam-diam di sebuah warung kecil di pinggir desa. Pak Heru awalnya ragu buat cerita, tapi setelah diyakinkan kalau ini demi kebenaran, mulutnya mulai terbuka. Dulu saya ikut bangun pos kamling dan jalan setapak di Dusun Barat. Tapi anehnya, proyek itu katanya atas nama desa. Padahal semua dikendalikan sama orang-orang Pak Mojo, kata Pak Heru sambil menyeruput kopi. Loh, kok bisa gitu? Tanya Dito. Iya, jadi secara dokumen itu dicatat dana desa. Tapi yang kerjakan, bahan bangunan sampai pembayarannya semua dari vendor Pak Mojo. Katanya buat kerja sama CSR, padahal nggak jelas urusannya. Dito langsung mencatat. Informasi ini bisa jadi celah penting, apalagi kalau ada bukti bahwa proyek itu fiktif atau diklaim 2 kali. Sementara itu, Sinta menyusuri dokumen proyek yang sama lewat situs pengadaan barang dan jasa milik pemerintah daerah. Ia menemukan kejanggalan. Nama-nama proyek yang muncul di laporan desa juga muncul di laporan CSR milik perusahaan Pak Mojo dengan nilai anggaran berbeda. Ini ganda. Ada 2 versi laporan untuk proyek yang sama. Satu bilang dari dana desa, satu bilang dari dana perusahaan, gumam Sinta saat melihat laptopnya. Di saat mereka makin dekat ke inti masalah, bahaya pun mulai muncul. Sinta hampir jadi korban. Sore itu, Sinta pulang dari warnet setelah mencetak beberapa dokumen. Ia menyusuri jalan setapak yang agak sepi, biasa dilewati warga pulang dari sawah. Tiba-tiba, sebuah mobil Avanza hitam berhenti di depannya. 2 pria turun dan memaksa Sinta masuk ke dalam mobil. Heh, ikut dulu bentar, ada yang mau ngobrol, kata salah satu pria itu sambil menarik lengannya. Sinta berteriak dan berusaha melepaskan diri. Untungnya, Bayu yang memang sudah curiga karena kakaknya sering sendirian, langsung membuntuti dari jauh. Begitu melihat kejadian itu, Bayu tak pikir panjang. Ia melempar batu ke arah mobil, lalu menerjang salah satu pria itu dari belakang. Sinta, lari, sekarang! Teriak Bayu sambil berkelahi dengan salah satu pelaku.
Sinta langsung kabur ke arah warung Bu Sarti dan minta tolong. Beberapa warga datang dan para pelaku langsung kabur sebelum ditangkap. Bayu lecet di bagian siku dan pelipis, tapi selamat. "Bayu, kamu ngapain sih?" "Gila, untung kamu datang," kata Sinta sambil panik. "Udah aku bilang, mereka pasti ngelakuin sesuatu. Kita udah dekat banget sama bukti penting." Mereka panik. Kejadian itu bikin mereka makin yakin bahwa Pak Mojo memang licik dan berbahaya. Ketegangan meningkat. Pak Mojo, yang biasanya santai dan suka senyum-senyum ramah keluarga, kini mulai gerah. Gerak-geriknya lebih terbatas. Ia mulai menghindari warung-warung dan hanya terlihat di rumah besarnya di pinggir desa. Ia juga mulai menyuruh anak buahnya bergerak lebih hati-hati. Tapi yang namanya rahasia, makin ditutup justru makin bocor. Seorang warga yang biasa disuruh antar makanan ke rumah Pak Mojo, diam-diam merekam percakapan saat orang-orang di dalam rumah membahas soal anak-anak Pak Rasmono. Anak-anak itu udah terlalu jauh nyari-nyari. Kalau mereka nemu rekaman, bisa hancur semua. Terdengar suara salah satu orang suruhan Mojo. Rekaman itu akhirnya sampai ke Dito lewat temannya yang kerja di konter HP. Temannya itu iseng bongkar isi HP bekas yang ditinggal pemiliknya di servis. Dan ternyata berisi potongan suara itu. Meskipun samar, tapi itu cukup jadi bahan tambahan untuk menyusun strategi. Pengakuan mantan staf. Malam itu, Dito berhasil bertemu lagi dengan Pak Heru, kali ini bersama Sinta dan Bayu. Mereka bertemu di rumah Pak Heru secara tertutup. "Apa Bapak berani ngasih pernyataan resmi atau setidaknya direkam sebagai bukti?" tanya Sinta pelan. Pak Heru sempat diam. Ia tampak ragu. "Kalau saya bantu, kalian bisa lindungi saya? Kami bisa bantu cari jalur ke pengacara. Kami juga akan jaga nama Bapak sampai semuanya aman," jawab Dito. Akhirnya Pak Heru setuju. Mereka menyiapkan kamera HP secara tersembunyi di ruang tamu. Dalam video itu, Pak Heru menjelaskan bahwa ia pernah bekerja langsung di bawah tim proyek Pak Mojo. Ia tahu ada beberapa proyek yang sebenarnya tidak pernah benar-benar dikerjakan, tapi tetap dilaporkan selesai. Bahkan ada proyek jalan desa yang hanya difoto, padahal cuma dicor sebagian. "Saya dulu pernah nanya, kenapa harus lapor dua versi?" Jawabannya cuma satu, supaya dua-duanya untung. "Waktu itu saya kira ini cuma permainan biasa, tapi setelah saya lihat kepala desa dijatuhkan, saya sadar ini lebih dari sekadar proyek," kata Pak Heru dalam rekaman. Dito memegang HP-nya erat. Rekaman itu adalah kunci. Jika digunakan dengan tepat, mereka bisa membalik semua tuduhan. Tapi mereka juga tahu langkah mereka berikutnya harus ekstra hati-hati. Satu kesalahan saja bisa membahayakan semuanya, termasuk keselamatan mereka sendiri. Malam itu mereka bertiga berkumpul di kamar Dito. Semua data, catatan, rekaman, dan bukti digital dikumpulkan dan disusun. "Besok kita bikin rencana serangan balik," kata Dito. "Bukan cuma buat ngebersihin nama ayah, tapi juga buat ngancurin semua permainan kotor Pak Mojo," timba Bayu. "Mulai besok kita kirim bukti ke lembaga yang bisa dipercaya. Kita harus pastikan bukti ini nggak jatuh ke tangan yang salah," ucap Sinta dengan tegas. Dito memutar bulang video pengakuan Pak Heru di HP-nya. Suaranya jelas, wajahnya terlihat, dan pengakuannya rinci. Tidak ada keraguan lagi, semua sudah ada di tangan mereka. Pagi itu, Dito dan Bayu bersiap menuju kota. Mereka sudah sepakat akan menyerahkan salinan semua bukti, rekaman pengakuan Pak Heru, foto dokumen, dan rekaman suara ke kantor Kejaksaan Negeri. Tujuannya jelas, membuat laporan resmi. Tapi sebelum berangkat, Sinta mengingatkan mereka untuk hati-hati. "Jangan lewat jalan utama, ambil jalur lewat kebun pisang. Aku curiga gerakan kita udah dipantau," kata Sinta sambil menyerahkan flash disk cadangan. "Kalau terjadi apa-apa, ini backupnya aku kirim ke email wartawan yang pernah bahas soal dana desa." Dito dan Bayu mengangguk. Mereka berdua naik motor bebek tua peninggalan almarhum kakek. Jalanan masih sepi, udara pagi segar. Tapi mereka tidak tahu ada mata-mata Pak Mojo yang sudah mengawasi sejak subuh. Baru beberapa kilometer keluar desa, di tikungan dekat jembatan, dua motor metik muncul dari arah berlawanan. Penumpangnya mengenakan jaket gelap dan helm full face. Tanpa basa-basi, mereka langsung menyalip dan memepet motor Dito. Minggir dulu bentar," teriak salah satu dari mereka sambil mencoba menarik tas ransel Bayu. "Gas Bayu, jalan berhenti," teriak Dito panik. Bayu memutar gas sekuat tenaga, motor melesat di jalan berbatu,
Kejar-kejaran terjadi di tengah jalanan kebun yang sempit. Suara knalpot meraung-raung, debu beterbangan. Dito memeluk tas ransel berisi bukti seolah nyawanya ada di situ. Akhirnya mereka berhasil masuk ke jalan sempit menuju perkampungan lain. Para pengejar kehilangan jejak dan Dito serta Bayu bersembunyi di belakang sebuah musola kecil sampai keadaan aman. Sementara itu, di desa, Sinta yang menunggu di rumah mulai gelisah. Ia mencoba menelpon Dito dan Bayu tapi tidak diangkat. Ia tahu kalau mereka tidak mengangkat telepon di jam segitu, berarti ada sesuatu yang salah. Tanpa buang waktu, Sinta menyalakan laptop dan mulai mengetik email. Ia lampirkan semua bukti yang ia punya di flash disk cadangan, lalu kirim ke 2 alamat sekaligus. Satu ke dosen pembimbingnya saat kuliah, Bu Mirna, yang aktif di isu hukum publik, dan satu lagi ke redaksi media independen yang pernah memberitakan soal manipulasi anggaran desa. Beberapa menit kemudian, telepon Sinta berdering. "Sinta, ini Bu Mirna. Aku udah baca emailmu. Kamu di mana sekarang?" "Di rumah, Bu. Kakak dan adikku lagi ke kota bawa bukti, tapi kayaknya mereka dihadang. Jangan khawatir, aku kenal editor media tempat kamu kirim juga. Kalau memang bukti itu valid, kita akan bantu publikasikan. Tapi kamu harus jaga keselamatan." Sinta menghela nafas lega. Setidaknya ada orang dewasa yang bisa mereka percaya. Tekanan di rumah. Sore harinya, Dito dan Bayu akhirnya kembali ke rumah. Wajah mereka penuh debu, baju robek sedikit di bagian lengan. Ibunya langsung panik begitu lihat keadaan mereka. "Ya Allah, kalian ini kenapa? Kok bisa kayak gini?" "Dikejar orang, Bu, tapi bukti masih aman," jawab Bayu singkat. Malam itu suasana rumah jadi tegang. Ibunya, Bu Ratri, tidak bisa menahan amarah. Ia tenangis sambil memarahi ketiganya. "Kalian pikir ini semua gampang? Kalian masih muda, kenapa ngotot nyari masalah sama orang sekuat Pak Mojo? Kalau sampai kalian kenapa-kenapa, ayah kalian pasti makin hancur di dalam sana." Sinta hanya diam, matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan diri. "Kita nggak nyari masalah, Bu. Kita cuma mau ayah nggak terus-terusan diperlakukan nggak adil," ujar Dito. Suasana jadi hening. Bayu menunduk. Mereka sadar, bukan hanya mereka bertiga yang menanggung beban, tapi juga ibunya. Sejak ayah mereka ditetapkan non-aktif, ibu mereka harus menghadapi bisik-bisik tetangga, bahkan ada yang terang-terangan bilang keluarganya pencuri uang desa. Akhirnya malam itu mereka bertiga duduk berdiskusi serius. Mereka menyusun ulang rencana. Kali ini bukan cuma menyerahkan bukti ke aparat, tapi juga memastikan publik tahu duluan, supaya tekanan balik bisa terjadi juga dari masyarakat. Kemenangan kecil. Keesokan harinya, wartawan dari media independen, namanya Mas Irwan, datang ke desa. Ia diam-diam menemui Sinta di warung Bu Sarti. Dito dan Bayu menyusul tak lama kemudian. "Saya udah lihat videonya. Ini kuat, tapi saya butuh wawancara langsung sama narasumber. Ada yang bisa bantu temui?" tanya Irwan sambil menyiapkan kameranya. "Susah Pak Heru itu, takut banget. Tapi kami bisa coba atur lewat temennya," kata Dito. Akhirnya setelah koordinasi singkat, mereka berhasil mengatur wawancara dengan Pak Heru di sebuah rumah kosong milik warga yang lagi merantau. Wawancara dilakukan tertutup dan identitas Pak Heru disamarkan. Mas Irwan puas. Ia bilang akan segera menulis berita dan mengunggah videonya di kanal resmi mereka. "Kalian hati-hati, begitu berita ini naik, pasti ada reaksi dari kelompok yang merasa terancam," kata Irwan saat pamit. Malam harinya, berita itu muncul di media sosial. Judulnya mencolok, "Proyek fiktif atas nama dana desa, pengakuan mantan staf bongkar dalang sebenarnya." Video pengakuan disisipkan lengkap dengan narasi kronologis. Warga mulai heboh. Grup WA desa yang tadinya diam mendadak ramai. Banyak yang mulai mempertanyakan kembali tuduhan terhadap Pak Rasmono. Pagi berikutnya, seorang pejabat dari kejaksaan datang ke rumah Dito. Ia membawa surat resmi. "Kami dapat laporan dan bukti dari pihak media. Kami sedang menyelidiki ulang kasus dana desa ini. Kalian bantu kami ya buat penguatan data." Dito melihat ke Sinta dan Bayu. Mereka tidak bicara, tapi saling menatap penuh makna. Meskipun belum sepenuhnya aman, tapi langkah mereka menuju kebenaran sudah mulai menunjukkan hasil. Bukti itu
yang nyaris dirampas, kini ada di tangan yang tepat. Pagi itu, Dito dan Bayu bersiap menuju kota. Mereka sudah sepakat akan menyerahkan salinan semua bukti, rekaman pengakuan Pak Heru, foto dokumen, dan rekaman suara ke kantor Kejaksaan Negeri. Tujuannya jelas, membuat laporan resmi. Tapi sebelum berangkat, Sinta mengingatkan mereka untuk hati-hati. Jangan lewat jalan utama, ambil jalur lewat kebun pisang. Aku curiga gerakan kita udah dipantau, kata Sinta sambil menyerahkan flash disk cadangan. Kalau terjadi apa-apa, ini backupnya aku kirim ke email wartawan yang pernah bahas soal dana desa. Dito dan Bayu mengangguk. Mereka berdua naik motor bebek tua peninggalan almarhum kakek. Jalanan masih sepi, udara pagi segar. Tapi mereka tidak tahu ada mata-mata Pak Mojo yang sudah mengawasi sejak subuh. Baru beberapa kilometer keluar desa, di tikungan dekat jembatan, dua motor metik muncul dari arah berlawanan. Penumpangnya mengenakan jaket gelap dan helm full face. Tanpa basa-basi, mereka langsung menyalip dan memepet motor Dito. Minggir dulu bentar, teriak salah satu dari mereka sambil mencoba menarik tas ransel Bayu. Gas Bayu, jalan berhenti, teriak Dito panik. Bayu memutar gas sekuat tenaga, motor melesat di jalan berbatu, kejar-kejaran terjadi di tengah jalanan kebun yang sempit. Suara knalpot meraung-raung, debu beterbangan. Dito memeluk tas ransel berisi bukti seolah nyawanya ada di situ. Akhirnya mereka berhasil masuk ke jalan sempit menuju perkampungan lain. Para pengejar kehilangan jejak dan Dito serta Bayu bersembunyi di belakang sebuah musola kecil sampai keadaan aman. Sementara itu, di desa, Sinta yang menunggu di rumah mulai gelisah. Ia mencoba menelpon Dito dan Bayu tapi tidak diangkat. Ia tahu kalau mereka tidak mengangkat telepon di jam segitu, berarti ada sesuatu yang salah. Tanpa buang waktu, Sinta menyalakan laptop dan mulai mengetik email. Ia lampirkan semua bukti yang ia punya di flash disk cadangan, lalu kirim ke dua alamat sekaligus. Satu ke dosen pembimbingnya saat kuliah, Bu Mirna, yang aktif di isu hukum publik, dan satu lagi ke redaksi media independen yang pernah memberitakan soal manipulasi anggaran desa. Beberapa menit kemudian, telepon Sinta berdering. Sinta, ini Bu Mirna. Aku udah baca emailmu. Kamu di mana sekarang? Di rumah, Bu. Kakak dan adikku lagi ke kota bawa bukti, tapi kayaknya mereka dihadang. Jangan khawatir, aku kenal editor media tempat kamu kirim juga. Kalau memang bukti itu valid, kita akan bantu publikasikan. Tapi kamu harus jaga keselamatan. Sinta menghela nafas lega. Setidaknya ada orang dewasa yang bisa mereka percaya. Tekanan di rumah. Sore harinya, Dito dan Bayu akhirnya kembali ke rumah. Wajah mereka penuh debu, baju robek sedikit di bagian lengan. Ibunya langsung panik begitu lihat keadaan mereka. Ya Allah, kalian ini kenapa? Kok bisa kayak gini? Dikejar orang, Bu, tapi bukti masih aman, jawab Bayu singkat. Malam itu suasana rumah jadi tegang. Ibunya, Bu Ratri, tidak bisa menahan amarah. Ia tenangis sambil memarahi ketiganya. Kalian pikir ini semua gampang? Kalian masih muda, kenapa ngotot nyari masalah sama orang sekuat Pak Mojo? Kalau sampai kalian kenapa-kenapa, ayah kalian pasti makin hancur di dalam sana. Sinta hanya diam, matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan diri. Kita nggak nyari masalah, Bu. Kita cuma mau ayah nggak terus-terusan diperlakukan nggak adil, ujar Dito. Suasana jadi hening. Bayu menunduk. Mereka sadar, bukan hanya mereka bertiga yang menanggung beban, tapi juga ibunya. Sejak ayah mereka ditetapkan non-aktif, ibu mereka harus menghadapi bisik-bisik tetangga, bahkan ada yang terang-terangan bilang keluarganya pencuri uang desa. Akhirnya malam itu mereka bertiga duduk berdiskusi serius. Mereka menyusun ulang rencana. Kali ini bukan cuma menyerahkan bukti ke aparat, tapi juga memastikan publik tahu duluan, supaya tekanan balik bisa terjadi juga dari masyarakat. Kemenangan kecil. Keesokan harinya, wartawan dari media independen, namanya Mas Irwan, datang ke desa. Ia diam-diam menemui Sinta di warung Bu Sarti. Dito dan Bayu menyusul tak lama kemudian. Saya udah lihat videonya. Ini kuat, tapi saya butuh wawancara langsung sama narasumber.
Ada yang bisa bantu temui? Tanya Irwan sambil menyiapkan kameranya. Susah Pak Heru itu, takut banget. Tapi kami bisa coba atur lewat temennya, kata Dito. Akhirnya setelah koordinasi singkat, mereka berhasil mengatur wawancara dengan Pak Heru di sebuah rumah kosong milik warga yang lagi merantau. Wawancara dilakukan tertutup dan identitas Pak Heru disamarkan. Mas Irwan puas. Ia bilang akan segera menulis berita dan mengunggah videonya di kanal resmi mereka. Kalian hati-hati, begitu berita ini naik, pasti ada reaksi dari kelompok yang merasa terancam, kata Irwan saat pamit. Malam harinya, berita itu muncul di media sosial. Judulnya mencolok, proyek fiktif atas nama dana desa, pengakuan mantan staf bongkar dalang sebenarnya. Video pengakuan disisipkan lengkap dengan narasi kronologis. Warga mulai heboh, grup WA desa yang tadinya diam mendadak ramai. Banyak yang mulai mempertanyakan kembali tuduhan terhadap Pak Rasmono. Pagi berikutnya, seorang pejabat dari kejaksaan datang ke rumah Dito. Ia membawa surat resmi. Kami dapat laporan dan bukti dari pihak media. Kami sedang menyelidiki ulang kasus dana desa ini. Kalian bantu kami ya buat penguatan data. Dito melihat ke Sinta dan Bayu. Mereka tidak bicara, tapi saling menatap penuh makna. Meskipun belum sepenuhnya aman, tapi langkah mereka menuju kebenaran sudah mulai menunjukkan hasil. Bukti itu yang nyaris dirampas, kini ada di tangan yang tepat. Sudah 2 bulan sejak Pak Rasmono dibebaskan dari tuduhan dan kembali ke rumah. Suasana desa Wonosari memang sudah kembali tenang. Tapi di hati Pak Rasmono, luka fitnah itu belum benar-benar hilang. Ia kembali ke kantor balai desa, sempat memimpin rapat beberapa kali, namun terlihat jelas bahwa semangatnya tak seperti dulu. Hari itu, ia memanggil perangkat desa dan beberapa tokoh masyarakat ke ruang rapat. Saya sudah pikirkan baik-baik. Mulai akhir bulan ini, saya akan mundur dari jabatan kepala desa, kata Pak Rasmono dengan nada tegas, tapi tenang. Semua yang hadir terdiam. Pak Rudi, sekretaris desa, langsung bereaksi. Tapi Pak, warga baru sadar betapa pentingnya Bapak di sini. Kenapa buru-buru mundur? Pak Rasmono tersenyum kecil. Saya tidak buru-buru. Saya cuma merasa sudah cukup. Biar yang muda-muda sekarang yang lanjut. Tak ada yang bisa memaksa. Keputusan itu final. Warga pun tak bisa berbuat banyak. Akhirnya mereka hanya bisa menghormati keputusannya. Perubahan perlahan terjadi. Setelah keputusan itu diumumkan secara resmi, masyarakat memberikan penghormatan terakhir kepada Pak Rasmono di acara perpisahan sederhana di balai desa. Meskipun banyak yang sedih, mereka juga sadar bahwa ini bagian dari proses. Di tengah itu semua, Dito justru mendapat kabar menggembirakan. Kepala sekolah SD tempat ia biasa menjadi relawan mengajar datang ke rumahnya. Dit, ini ada surat resmi. Mulai bulan depan, kamu diangkat jadi guru tetap di sekolah. Kami lihat sendiri semangat kamu ngajarin anak-anak. Gak cuma pas KKN dulu, tapi sampai sekarang juga. Dito hampir tak percaya. Ia memang tidak punya ambisi besar, tapi bisa mengajar di desa sendiri adalah hal yang membanggakan. Terima kasih Pak, saya janji bakal serius dan gak setengah-setengah, jawab Dito sambil menerima surat itu. Sinta dan mimpi bantuan hukum. Di sisi lain, Sinta mulai sibuk dengan program magangnya di sebuah lembaga bantuan hukum di kota. Ia rajin naik motor pulang pergi setiap pekan, tapi semangatnya tak pernah surut. Ia terus belajar tentang cara menangani kasus-kasus masyarakat kecil yang sering tidak paham hukum. Suatu malam saat makan malam keluarga, Sinta buka suara. Bu, ya, aku punya rencana. Kalau nanti sudah cukup pengalaman, aku mau buka pos bantuan hukum di desa-desa sekitar sini. Biar nggak ada lagi warga desa yang dimanfaatkan orang kota karena nggak ngerti hukum. Ibunya mengangguk. Bagus nak, asal niatnya tulus, ibu yakin bakal banyak yang terbantu. Pak Rasmono hanya tersenyum kecil. Ia tahu anak perempuannya itu keras kepala, tapi juga punya hati yang lembut. Bayu dan anak-anak muda desa. Sementara itu, Bayu yang dulu dikenal cuek dan lebih sering nongkrong, kini mulai aktif ikut rapat Karang Taruna dan kegiatan remaja desa. Ia sering mengajak teman-temannya diskusi soal pentingnya melek informasi. Gosip itu berbahaya. Kita sendiri udah ngalamin. Jadi sekarang, tiap ada isu, kita harus tabayun dulu. Cari info benar, jangan asal share.
katanya dalam satu pertemuan pemuda. Tak sedikit anak muda yang mulai mengikuti jejak Bayu. Mereka lebih peduli, lebih berani bertanya, dan tidak gampang terbawa arus. Bayu pun jadi semacam inspirasi, meskipun ia sendiri sering merasa belum pantas disebut panutan. "Aku cuma nggak mau kejadian kayak kemarin terulang lagi," ucapnya saat ditanya oleh salah satu warga senior. Desa yang belajar dari luka. Desa Wonosari memang telah kembali damai, tapi bukan berarti semuanya bisa dilupakan begitu saja. Fitnah yang sempat menimpa kepala desa itu menyisakan bekas yang dalam. Namun, dari luka itu, warga belajar banyak. Beberapa ibu-ibu pengajian mulai membahas soal pentingnya menjaga ucapan. Para bapak-bapak di warung kopi lebih selektif menerima informasi. Bahkan sekolah desa mengadakan acara edukasi tentang literasi digital dan hukum dasar, dengan Sinta sebagai narasumber. Salah satu warga, Pak Surip, bahkan mengusulkan pembentukan tim informasi desa. Biar ke depan, semua informasi yang keluar dari desa ini ada jalurnya. Jangan sampai kejadian kayak kemarin terjadi lagi. Suatu sore, keluarga Pak Rasmono duduk di teras rumah. Angin sepoi-sepoi meniup pepohonan dan suara anak-anak kecil terdengar bermain di ujung gang. Pak Rasmono menatap ketiga anaknya satu persatu. "Kalian tahu, nama baik itu susah dicari, tapi gampang hilang." Dito mengangguk. "Makanya kita jaga terus ya." Sinta menimpali. "Dan kalau ada yang coba merusaknya lagi, kita nggak akan tinggal diam." Bayu tertawa kecil. "Tapi semoga sih nggak kejadian lagi. Capek lawan orang jahat." Mereka semua tertawa. Tapi di hati masing-masing, mereka sadar bahwa yang mereka perjuangkan bukan cuma nama baik seorang ayah. Mereka telah melindungi kehormatan satu desa dari kehancuran. Dan sejak saat itu, Desa Wonosari bukan hanya dikenal sebagai desa yang tenang, tapi juga sebagai tempat di mana kebenaran bisa menang selama ada yang berani memperjuangkannya.